Pernah nggak lu dengar kalimat klasik ini, yang penting jadi PNS, hidup aman sampai tua? Atau, masuk BUMN itu enak, tinggal nikmatin gaji bulanan, nggak usah mikirin hal lain. Kalimat kayak gitu dulu emang masuk akal, karena di zaman orang tua kita, jalur hidup yang dianggap paling aman yaitu sekolah, kuliah, cari kerja tetap, pensiun tenang. Polanya rapi, teratur, dan kayak udah disiapin. Tapi bro, coba lihat realita hari ini. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu dianggap kokoh, satu persatu goyah. BUMN yang katanya nggak mungkin bangkrut mulai banyak yang restrukturisasi, bahkan ada yang terpaksa ngejual aset atau merger biar bisa napas. Sementara itu dunia kerja juga berubah total. Kita lagi masuk ke era baru yang disebut gig economy. Zaman dimana orang bisa dapat uang bukan dari satu kantor, tapi dari ratusan peluang kecil yang fleksibel. Jadi freelancer, content creator, driver online, sampai investor retail. Kerja udah nggak lagi sekaku dulu, dan lebih gawatnya lagi, stabilitas yang dulu dijanjikan sama status PNS atau kerja di BUMN, sekarang udah nggak lagi sekuat itu. Makanya, kalau hari ini lu masih nyimpen pola pikir jadul ala, yang penting gua aman, yang penting gua tenang, siap-siap aja ketabrak realita, karena dunia udah nggak ngasih ruang buat mindset model gitu. Di video ini, gua bakal bongkar 5 mindset jadul ala PNS dan BUMN, yang kalau nggak segera lu buang, bisa bikin lu pelan-pelan punah di era sekarang. Ingat, ini bukan buat ngejelek-jelekin profesi, tapi buat ngasih lu kaca, bahwa zaman udah berubah dan cara berpikir kita juga harus ikut berubah. 1. Ilusi aman selamanya. Coba lu ingat, berapa kali lu dengar kalimat kayak gini dari orang sekitar? Kerja yang penting aman. Atau jadi PNS aja biar hidup terjamin sampai tua. Masuk BUMN itu udah paling top, tinggal nikmatin gaji, nggak usah pusing mikirin masa depan. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar saran, tapi kayak doktrin yang diwarisin dari generasi sebelumnya. Buat banyak keluarga, punya anak yang jadi PNS atau kerja di BUMN adalah kebanggaan. Status sosial naik, tetangga ngelihat dengan hormat, dan orang tua bisa merasa lega. Seolah-olah dengan itu semua masalah hidup udah selesai. Tapi bro, dunia udah keburu berubah. Dan yang dulu dianggap jaminan hidup sekarang makin kelihatan cuma ilusi aman. Lihat faktanya. Banyak perusahaan pelat merah yang terpaksa restrukturisasi karena nggak sanggup bersaing. Ada yang bahkan telat bayar gaji karyawan. Ada juga yang akhirnya bikin ribuan pegawainya harus dirumahkan. Sesuatu yang dulu kayaknya mustahil, sekarang kejadian nyata. Artinya apa? Sekarang nggak ada lagi yang namanya aman selamanya. Punya status boleh, tapi kalau lu nggak adaptif, status itu nggak ada gunanya. Nah, ilusi aman ini bahaya bukan cuma karena bikin kita salah langkah, tapi karena bikin kita terlena. Orang yang kebawa ilusi aman biasanya ngerasa, ngapain repot belajar skill baru? Buat apa nyari pemasukan lain, toh gaji bulanan ada? Masa depan, nanti juga diurusin kantor. Mereka lupa satu hal penting, hidup itu dinamis, bukan statis. Kalau kita berhenti berkembang sementara dunia terus berlari, ya kita yang ketinggalan. Padahal sejarah udah ngasih pelajaran ke kita berkali-kali. Kapal sebesar Titanic aja bisa tenggelam, meski digadang-gadang kapal yang nggak bisa karam. Apalagi cuma status pekerjaan. Analogi gampangnya kayak gini. Lu naik kapal gede di tengah laut. Kapal itu megah, kokoh, dan semua orang percaya kapal ini nggak mungkin tenggelam. Jadi lu santai aja. Tidur nyenyak, nggak belajar berenang, nggak nyiapin pelampung. Tapi begitu kapal nabrak karang, siapa yang paling panik? Ya lu sendiri. Karena lu nggak pernah siap kalau keadaan buruk bener-bener datang. Inilah efek dari mindset aman selamanya. Bikin orang rapuh. Begitu ada guncangan, mereka yang paling goyah, paling kaget, dan paling susah buat bangkit. Sementara orang yang sadar sejak awal bahwa hidup nggak pernah benar-benar aman justru lebih tangguh. Mereka selalu nyiapin plan B, C, bahkan D. Mereka nggak cuma ngandelin satu sumber penghasilan tapi bikin jalur lain. Mereka terus upgrade skill biar nggak ketergantung sama satu institusi. Dan yang paling penting mereka punya mental buat adaptasi cepat. Jadi kalau hari ini lu masih percaya sama ilusi ini, percaya bahwa status tertentu bakal bikin hidup lu aman selamanya, sebaiknya lu buang jauh-jauh. Karena di era sekarang, yang paling aman justru adalah jadi orang yang fleksibel, adaptif, dan siap berubah kapanpun kondisi menuntut. 2. Gaji tetap, pikiran tetap. Kalau lu tanya ke orang-orang, apa sih enaknya jadi PNS atau kerja di BUMN? Jawaban paling sering pasti, gaji tetap tiap bulan. Nggak peduli ada krisis moneter, pandemi, inflasi, bahkan gejolak politik, gaji bakal turun sesuai tanggalnya. Dan itu wajar bikin banyak orang ngerasa aman. Karena di tengah dunia yang serba nggak pasti, ada kepastian angka bulanan yang kayaknya nggak bisa diganggu-gugat. Tapi bro, di balik kenyamanan itu ada sisi lain yang jarang dibahas.
Gaji tetap sering bikin pikiran ikut tetap. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada kelihatannya. Kenapa gue bilang begitu? Karena ketika gaji udah dijamin, dorongan buat berkembang perlahan memudar. Orang jadi terbiasa hidup di zona nyaman. Ngapain repot-repot belajar skill baru? Toh tiap bulan duit tetap masuk. Kenapa harus mikirin peluang lain? Gaji bulanan udah cukup buat hidup. Kerja segini aja cukup, nggak usah muluk-muluk. Kalau mindset kayak gini dipelihara, lama-lama hidup jadi kayak autopilot. Bangun kerja, pulang gajian, habis ulang lagi. Rutinitasnya aman, tapi diam-diam menjebak. Masalahnya, dunia luar nggak pernah tetap. Harga barang naik, biaya rumah sakit makin mahal, sekolah anak butuh biaya lebih besar, cicilan jalan terus. Sementara itu, angka gaji lu stagnan. Akhirnya gap makin lebar. Pengeluaran jalan, pemasukan tetap. Dan yang bikin miris, banyak orang baru sadar setelah dompet udah sesak, setelah kebutuhan udah nggak ke-cover lagi. Ironinya, orang yang kebiasaannya hidup dengan pola gaji tetap justru paling nggak siap kalau ada perubahan besar. Begitu perusahaan goyang, ada pemangkasan atau sistem berubah, mereka langsung panik. Kenapa? Karena selama ini mereka nggak pernah melatih diri buat adaptasi. Nggak terbiasa mikir kreatif, nggak terbiasa nyari peluang, nggak terbiasa cari solusi di luar rutinitas. Analogi gampangnya kayak gini, lu tiap hari dikasih ikan sama orang. Rasanya enak, kan? Aman. Lu nggak perlu mikirin gimana cara mancing, nggak perlu belajar teknik, nggak perlu tahu laut itu seperti apa. Tapi suatu hari orang yang biasa ngasih ikan itu berhenti. Apa yang terjadi? Lu kelaparan. Karena selama ini lu cuma bergantung, bukan belajar. Nah, dunia kerja sekarang persis kayak laut lepas yang terus berubah arusnya. Ada yang tenang, ada yang badai, ada yang penuh peluang, ada yang penuh bahaya. Dan yang bisa bertahan bukan mereka yang cuma nunggu ikan dikasih, tapi mereka yang bisa mancing sendiri, bisa nyari jalur sendiri. Apalagi kita udah masuk ke era gig economy. Zaman di mana orang bisa punya lebih dari satu sumber income. Freelance, project, bisnis sampingan, sampai mikro investasi. Orang dengan mindset cair dan fleksibel bisa ambil peluang dari berbagai arah. Sementara orang yang pikirannya kaku, cuma ngandelin satu angka bulanan, akhirnya kalah saing dan tertinggal. Jadi bro, masalah utamanya bukan di gaji tetapnya. Gaji tetap itu bagus, bahkan bisa jadi pondasi stabil buat ngatur keuangan. Tapi masalah besarnya ada di pola pikir yang ikut beku. Karena kalau pikiran lu tetap, lu akan terus hidup di pola lama. Sementara dunia udah lari jauh ke depan. Makanya bro, kalau sekarang lu masih mikir, yang penting gaji tetap, hati-hati. Yang bikin kita bertahan bukan kepastian angka bulanan, tapi kemampuan buat berpikir dinamis, nyari celah baru, dan terus berkembang. Karena di era ini, yang bisa survive bukan mereka yang gajinya tetap, tapi mereka yang pikirannya fleksibel. 3. Karier tanpa inovasi. Ada satu pola pikir warisan dari zaman dulu yang masih banyak banget dianut orang. Keyakinan bahwa karier itu linear. Lu masuk di posisi A, kerja rajin selama 5 tahun, naik ke posisi B, terus 10 tahun kemudian jadi C, sampai akhirnya pensiun dengan tenang. Kayak jalan tol lurus yang tinggal ditempuh tanpa perlu mikir banyak. Masalahnya bro, peta dunia kerja udah berubah. Sekarang, karier itu lebih mirip labirin daripada garis lurus. Ada belokan tajam, jalan buntu, bahkan pintu kecil yang tiba-tiba bisa jadi jalan baru. Kadang lu harus balik arah, kadang mesti lompat ke jalur lain. Dan yang bisa bertahan bukan mereka yang paling lama bertahan di satu jalur, tapi mereka yang paling bisa berinovasi. Tapi kenyataannya, banyak orang justru tumbuh dengan mindset yang penting aman. Mereka alergi sama perubahan, apalagi inovasi. Pikirannya gitu-gitu aja. Ngapain coba cara baru, cara lama aja udah cukup. Nggak usah repot belajar teknologi, toh kerjaan masih bisa jalan manual. Nggak perlu mikirin ide lain, tugas gue kan cuma ngejalanin perintah. Kalau pola pikir ini terus dipelihara, karier mereka lama-lama jadi stagnan. Iya, gaji mungkin tetap cair tiap bulan, posisi mungkin aman-aman aja, tapi mereka pelan-pelan berubah jadi kayak robot administratif. Ada, hadir, kerja, gajian, tapi nggak ninggalin jejak, nggak ninggalin nilai. Padahal bro, inovasi itu bukan soal bikin penemuan canggih atau teknologi luar biasa. Inovasi bisa sesederhana. Lu nemuin cara kerja lebih cepat dan efisien. Lu belajar teknologi baru yang bikin proses lebih murah. Lu berani nyaranin ide segar buat nyelesain masalah lama. Hal-hal kecil ini bisa jadi pembeda besar. Karena di dunia sekarang, yang dihargai bukan cuma orang yang rajin datang, tapi orang yang bisa ngasih solusi baru. Coba lu lihat sejarah perusahaan-perusahaan besar. Banyak dari mereka tumbang bukan karena miskin sumber daya, tapi karena nggak mau berubah. Mereka nyaman sama cara lama, yakin pelanggan bakal setia, dan mikir pasar bakal stagnan. Tapi kenyataannya, datang pemain baru yang lebih lincah, lebih inovatif, lebih ngerti zaman, dan akhirnya raksasa itu roboh. Analogi gampangnya gini, bayangin lu ikut balapan motor. Lu pede pakai motor lama karena dari dulu juga bisa dipakai. Tapi lawan lu udah upgrade mesin, ganti ban, pakai sistem baru. Siapa yang bakal ketinggalan? Ya jelas yang nggak mau upgrade.
Karier pun sama, kalau lu nggak mau berinovasi, cepat atau lambat lu akan digeser. Mungkin sekarang posisi lu aman. Tapi begitu generasi baru yang lebih adaptif, lebih melek teknologi, lebih kreatif masuk ke dunia kerja, posisi lu bisa hilang begitu aja. Dan jangan salah bro, dunia kerja modern itu lebih kejam daripada yang lu kira. Bukan cuma soal siapa yang bisa bertahan lebih lama, tapi siapa yang bisa ngejaga relevansi. Kalau lu berhenti belajar, berhenti berinovasi, berhenti adaptasi, lu ibarat pohon yang udah berhenti tumbuh. Dari luar kelihatan masih berdiri kokoh, tapi dalamnya pelan-pelan keropos. Jadi kesimpulannya jelas. Karier tanpa inovasi adalah karier yang sekarat pelan-pelan. Yang bertahan di era ini bukan yang paling kuat atau paling senior, tapi mereka yang paling berani berubah. 4. Takut resiko kecil. Kalau kita buka kartu, alasan kenapa banyak orang betah di jalur aman sebenarnya bukan cuma karena stabilitas, tapi lebih dalam dari itu, karena mereka takut sama resiko. Dan lucunya, bukan resiko besar yang mereka hindari, bukan bangun bisnis miliaran, bukan resign mendadak tanpa tabungan, tapi bahkan resiko kecil aja bikin mereka mundur. Takut keluar rutinitas. Kerja gua udah jelas, ngapain repot-repot bikin proyek sampingan. Takut belajar skill baru. Kalau gagal, malu. Kalau nggak bisa, nanti diketawain. Takut investasi kecil. Kalau rugi 1 juta gimana? Sayang duitnya. Takut ambil peluang di luar jalur. Kalau gagal, malah buang waktu. Padahal bro, resiko kecil itu sebenarnya bukan hal yang bikin hancur, justru itu adalah sarana latihan. Sayangnya karena mereka terlalu sibuk menghindari resiko kecil, akhirnya mereka kena resiko besar. Mereka kaget pas dunia berubah, kaget pas sistem yang jadi sandaran goyah, kaget pas situasi nggak bisa lagi dikontrol. Analogi gampangnya gini, bayangin ada anak kecil yang hidupnya super dilindungi. Nggak boleh jatuh, nggak boleh luka, nggak boleh kotor. Apa yang terjadi? Tubuhnya rapuh. Sekali jatuh gede, dia panik, sakit parah, dan nggak tahu cara bangkit. Begitu juga sama orang yang terlalu lama menghindari resiko kecil. Sekali ada badai besar, mereka bingung harus apa. Sebaliknya orang yang terbiasa ambil resiko kecil justru kayak atlet yang rutin latihan. Dia belajar jatuh, terus bangun lagi. Dia coba investasi kecil, rugi dikit, tapi dapat ilmu mahal. Dia belajar skill baru, gagal di awal, tapi lama-lama jadi modal besar. Semua resiko kecil itu ibarat suntikan imun. Makin sering lu dapet, makin kuat daya tahan lu. Sementara kalau lu terlalu nyaman, duduk di kursi empuk, lu memang aman hari ini, tapi lu jadi rapuh besok. Masalahnya pola pikir kerja lama emang sering ngajarin kita buat ngindarin resiko sebisa mungkin. Kerja aman aja. Jangan aneh-aneh, jangan bikin salah. Jangan bikin bos kecewa. Lama-lama mindset itu bikin kita mikir, asal nggak ada masalah berarti gua aman. Padahal kenyataannya aman model begitu cuman ilusi. Ironinya, ketakutan terhadap resiko kecil justru bikin kita jatuh ke resiko paling besar, nggak berkembang. Dan di dunia yang terus berubah, nggak berkembang itu sama aja kayak mundur. Jadi kalau lu pengen survive, jangan alergi sama resiko kecil. Mulai dari langkah sederhana. Belajar skill baru walau kelihatan susah, coba project kecil meski belum yakin hasilnya. Berani gagal walau rugi sedikit. Karena justru dari resiko kecil itulah lu ditempa jadi lebih siap buat hadapi badai gede. 5. Menunda adaptasi zaman. Kalau ada satu kesalahan fatal yang diam-diam banyak orang lakuin tanpa sadar, itu adalah menunda adaptasi. Bukan karena mereka bodoh, bukan juga karena mereka buta sama perubahan. Justru seringnya mereka tahu zaman udah berubah. Mereka sadar tren baru udah muncul, tapi dalam hati selalu ada pembenaran kecil. Ntar aja lah, sekarang belum mendesak. Toh sistem ini masih jalan. Aturan belum berubah kok, jadi gue masih aman. Kalimat-kalimat kayak gini kedengarannya sepele, tapi sebenarnya itu racun. Racun yang nggak langsung bikin jatuh, tapi pelan-pelan bikin rapuh, bikin ketinggalan, bikin mati pelan-pelan tanpa sadar. Karena bro, zaman itu nggak pernah nunggu kita siap. Dunia nggak peduli kita lagi males, lagi nyaman, lagi sibuk, atau lagi takut. Perubahan tetap jalan, makin lama makin cepat dan makin lama makin kejam. Contoh nyatanya jelas banget. Dulu banyak pedagang konvensional ngeremehin e-commerce. Mereka bilang susah, siapa sih yang mau beli barang tanpa lihat langsung? Hari ini, toko offline mereka tutup. Sementara penjual online yang dulu mulai dari kamar kos udah jadi raksasa. Banyak karyawan yang nganggep teknologi digital itu cuma tren anak muda. Sekarang mereka kelimpungan karena semua sistem kerja udah berbasis digital. Dari absensi, laporan, sampai cara komunikasi kantor, perusahaan besar yang dulu berkuasa kayak Nokia atau Kodak, tumbang bukan karena nggak punya teknologi, tapi karena menunda adaptasi. Kodak punya kamera digital sejak awal, tapi takut merusak bisnis film roll mereka. Apa hasilnya? Mereka hilang relevansi, dilibas pemain baru yang lebih berani. Dan artinya bahaya utama dari menunda adaptasi itu bukan cuma ketinggalan. Bahayanya lebih parah. Kehilangan relevansi.
Begitu relevansi lu hilang, semua pengalaman, semua status, semua pencapaian jadi nggak ada nilainya. Lu bisa punya skill 10 tahun, tapi kalau dunia udah nggak butuh skill itu, habis sudah. Analogi gampangnya gini, bayangin lu tinggal di tepi sungai. Dari dulu lu nyebrang pakai perahu kayu. Itu cara paling masuk akal, paling aman. Sampai suatu hari orang-orang bikin jembatan, lu mikir, nggak usah ikut-ikutan, perahu gua masih bisa dipakai. Awalnya bener, tapi makin lama semua orang pindah ke jembatan. Lebih cepat, lebih aman, lebih efisien. Perahu lu makin sepi, usaha lu mati, dan lu cuma bisa bengong di pinggir sungai sambil nyesel kenapa nggak ikutan bangun jembatan dari dulu. Dan ironinya, kebanyakan orang baru mau adaptasi ketika mereka udah kepepet. Setelah perusahaan bangkrut, setelah kena PHK, setelah usahanya nggak laku, setelah tabungan habis, baru deh mereka bilang, "Bu, kenapa gua nggak belajar dari dulu?" Padahal bro, adaptasi itu bukan cicilan bulanan yang bisa ditunda. Adaptasi itu modal utama buat bisa tetap relevan. Di era sekarang, cepat adaptasi itu bukan lagi keunggulan. Itu udah jadi syarat minimum buat bertahan. Dunia ini udah nggak ramah sama orang yang jalannya lambat. Yang telat gerak pasti tergilas. Jadi kalau hari ini lu masih mikir, besok aja belajar teknologi, atau nanti aja upgrade skill, hati-hati. Besok bisa jadi udah telat. Adaptasi itu bukan gaya-gayaan. Bukan ikut-ikutan tren. Adaptasi itu soal survival. Karena di dunia yang terus berubah ini, yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Dan ingat, zaman gak akan pernah berhenti berubah. Jadi jangan tunggu keadaan maksa lu. Karena begitu lu dipaksa, biasanya udah terlalu sakit buat sekadar mulai. Penutup dan kesimpulan. Kalau lu perhatiin dari semua poin tadi, ada benang merah yang jelas banget. Mayoritas orang hidup di jalur aman, gaji tetap, pola pikir tetap, karier tanpa inovasi, takut banget sama resiko kecil, dan akhirnya selalu nunda buat adaptasi sama zaman. Sekilas, itu semua kelihatan aman, tapi bro, aman model gitu tuh ibarat rumah kayu yang kelihatan kokoh dari luar, padahal pelan-pelan dimakan rayap. Nggak langsung roboh hari ini, tapi rapuh dari dalam. Begitu ada badai sekali aja, langsung hancur. Padahal dunia nggak pernah nunggu, perubahan nggak pernah nanya dulu, lu siap nggak? Dia datang tanpa permisi, tanpa peduli siapa yang masih nyaman di posisi lama. Dan di titik ini, ada kenyataan pahit yang harus kita terima. Kalau lu nggak gerak, lu bakal digerakkan. Kalau lu nggak berubah, lu bakal ditinggal. Nggak ada lagi ruang buat orang yang pengen aman-aman aja. Karena zaman sekarang, diam di tempat itu sama aja dengan mundur. Jadi kesimpulannya jelas, lu punya dua pilihan. Ikut adaptasi, atau hilang relevansi. Lu bisa terus bertahan di zona nyaman dengan resiko pelan-pelan dilupakan, atau lu berani ambil langkah buat berubah sebelum keadaan yang maksa lu berubah dengan cara yang lebih sakit. Kalau menurut lu konten ini ngena, jangan lupa like videonya. Itu cara paling sederhana buat kasih sinyal kalau lu pengen lebih banyak konten reflektif kayak gini. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar tiap kali gua upload kontennya langsung nongol di beranda lu. Jadi lu nggak ketinggalan insight-insight penting yang bisa bikin cara pandang lu makin tajam di tengah dunia yang terus berubah. Dan buat lu yang pengen gali lebih dalam, gua udah nyiapin ebook khusus yang isinya lebih rapi, lebih detail, dan bisa lu pakai sebagai pegangan perjalanan lu. Linknya gua taruh di deskripsi video. Santai bro. Gua bikin ebook ini bukan buat gaya-gayaan, tapi biar lu punya panduan nyata yang bisa lu balik-balik kapanpun lu butuh arah. Ingat bro, dunia nggak bakal berhenti berubah. Satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah ikut berkembang bareng dia. Karena yang bisa bertahan bukan mereka yang paling kuat atau paling pinter, tapi mereka yang paling cepat beradaptasi. Gua tunggu lu di video selanjutnya.